Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat datang kembali di pertemuan ke-6 ya, untuk mata kuliah metode penelitian dan masih menggunakan Elena sebagai bentuk kuliah. Mudah-mudahan segera kita bisa bertemu kembali di kelas. Saya lihat libur diperpanjang sampai tanggal 21 April dan kemungkinan besar kita bisa sampai setelah Lebaran. Mungkin saja. Nggak tahu kalian berdoa atau apa, tapi kalau saya berdoa agar wabah ini cepat selesai ya. Nah, di metode penelitian hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian atau pendekatan apa yang akan kita pakai dalam penelitian. Penting kemudian untuk memilih salah satu yang akan saya jelaskan. Mungkin 2-3 pertemuan kita akan membahas ini. Karena pendekatan ini akan menentukan data seperti apa yang akan kita ambil nantinya. Data yang seperti apa yang akan kita ambil, kita pilih untuk kemudian diramu menjadi hasil penelitian. Nah, adapun jenis penelitian yang akan kita pilih nantinya itu tergantung dari kemana arah penelitian Anda. Misalnya Anda penelitiannya mengarah, saya sukanya penelitian sejarah Pak, saya kok suka sejarah Pak. Itu nanti kalian bisa memakai pendekatan historis. Saya kok suka ini Pak, secara psikologis itu perkembangan anak menggambar itu seperti apa. Nanti ada yang namanya penelitian perkembangan. Pak, saya punya kasus, punya minat, tapi di sekolah ini kasus Pak, soalnya kasuistik dia. Kasuistiknya itu hanya terjadi di situ, di tempat lain nggak ada. Itu namanya nanti penelitian studi kasus ya. Oh, saya mau penelitian tentang ini Pak, pengalaman seniman yang bla 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 ya. Pengalaman seniman ketika berkarya Pak. Itu nanti bisa menggunakan metode atau pendekatan fenomenologi namanya, fenomenologis. Ada juga yang Pak, saya ada sekolah gini, tapi saya mau menjelaskan seisi sekolah itu populasinya seperti apa dan bagaimana kemudian pendidikan seni atau seni, pelajaran seni di dalamnya didaya gunakan atau dipraktekkan. Itu nanti penelitian deskriptif. Banyak sekali jenis penelitian itu. Studi kasus bisa terbagi 3 lagi nanti, studi kasus deskriptif, studi kasus uh, apa instrumental, studi kasus multi ada juga. Nah, hari ini kita fokus membahas 3 ya. Pertama adalah penelitian historis atau sering kalian dengar sebagai sejarah. Historis itu kan sebenarnya saduran dari bahasa Inggris history menjadi historis. Historis isnya berarti sifatnya ya. Is itu menandakan sifat. Nah, penelitian historis atau penelitian sejarah. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Yang ketiga adalah penelitian perkembangan. Kita langsung masuk ke topik pertama, yaitu penelitian historis. Nah, penelitian historis ini penelitian yang ditujukan kepada rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif untuk memahami peristiwa-peristiwa masa lampau. Maksudnya, jadi ingat kata kuncinya, rekonstruksi masa lampau, objektif, sistematis, peristiwa. Ya. Harus ada peristiwa. Kalau sejarah itu harus masa lampau, karena 1 detik dari sebelum sekarang itu sudah menjadi sejarah. Nah, sistematis pasti, objektif harus ya. Karena kenapa harus objektif, sistematis, itu adalah prinsip dasar dari pendekatan ilmiah. Nah, ketika penelitian itu merupakan penelitian historis, berarti itu harus masa lampau ya. Sejarah berarti masa lampau. Nah, data yang dikumpulkan pada penelitian ini sukar dikendalikan. Ya, sukar dikendalikan karena kenapa? Sosiohistoris, sosio itu pasti selalu nyerempet ke sejarah. Bagaimana sosiohistoris pada masa itu?
Oke, sejarahnya petani berdagang, bla bla. Petani itu setelah misalnya petani, kita ke pendidikan seni aja. Misalnya dulu pendidikan seni awal-awal ketika muncul perguruan tinggi di Malang misalnya ya, kan sebagai pertama. Itu seperti apa? Tapi geliatnya itu sosionya itu yang penting juga. Nah, yang mana yang masuk dan yang mana tidak masuk sebagai data kita. Nah, itu nanti pemilahan-pemilahannya tergantung dari sudut pandang apa yang Anda pakai. Nah, yang ketiga yang ada juga yang menyebutkan bahwa penelitian seperti ini jika ditujukan kepada kehidupan pribadi seseorang, maka disebut sebagai penelitian biografis. Jadi jangan membedakan antara historis dan biografis. Biografis itu historis, tapi anaknya historis ya. Jadi ketika kalian mau meneliti misalnya Raden Saleh, siapa lagi? Raden Saleh, kemudian Afandi misalnya. Ya kalian mau meneliti tentang sosoknya ya, pengalamannya, apa-apa yang dia lalui, bagaimana perjalanan hidupnya. Nah itu nanti masuknya ke biografi, tapi itu masih anak dari sejarah atau historis. Karena tetap pakai pendekatan sejarah. Yang ketiga adalah pentingnya periodisasi. Jadi ketika kalian melakukan atau membuat judul penelitian, ketika itu persoalannya adalah historis, berarti harus ada yang namanya periodisasi. 96 sampai 99, 98 sampai 2000, ya itu periodisasi. Mengapa kok harus ada periodisasi? Ya, misalnya sejarah seni rupa Indonesia. Coba kamu teliti dari awal sampai akhir. Ya bisa, tapi selalu harus ada periodisasi. Nah, sekarang ketika Anda melakukannya pasca kemerdekaan 45 ke sini, itu tetap yang namanya periodisasi. Tahunnya harus ada. Mengapa memilih tahun itu? Apakah tahun itu tahun-tahun genting? Apakah tahun-tahun itu adalah tahun-tahun yang bisa menjelaskan kita, membuka mata kita, apa ada peristiwa penting di situ? Nah, itu penting. Ya. Makanya pentingnya periodisasi itu di situ. Nah, ketika kalian mau meneliti tentang sejarah seni rupa di Indonesia atau Semarang, cukup menulis itu tanpa periodisasi, berarti saya akan mempertanyakan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, di masa bisa jadi di pramodern, bisa juga di zaman batu misalnya. Itu kan ada juga, tapi makanya mengapa penting periodisasi itu. Jadi ingat kata kuncinya itu adalah masa lampau, ya, periodisasi, rekonstruksi. Saya lupa tadi rekonstruksi itu apa sih, kalian pahamnya? Sederhananya gini, ketika menonton menonton berita ya, pembunuhan atau pemerkosaan atau apa, itu selalu ada rekonstruksi. Ya, mengulang kembali kejadian itu. Tapi dalam penelitian tidak seperti itu. Kita mengumpulkan data-data seperti yang di sini ya, yang di sini. Data yang dikumpulkan biasanya hasil dari pengamatan orang lain seperti surat-surat, arsip, dokumen-dokumen masa lampau, ya. Penelitian ini yang saya sebut sebagai penelitian, kita sebut sebagai penelitian historis, itu nanti kalian kalau memilih ini, kita bisa memilih ininya apa? Surat-surat arsip, dokumen. Ini nanti data-data yang akan kalian cari ya. Nah, kemudian penelitian sejarah kita lewati dulu ya. Kita masuk ke penelitian deskriptif. Ya, deskriptif. Atau jenis penelitian kedua. Penelitian deskriptif berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat populasi tertentu. Ya, ingat ya, populasi tertentu. Ini menjadi kata kunci. Populasi tertentu menjadi kata kunci. Mana tadi? Ini. Misalnya di sekolah itu kan ada populasi. Ya, ada populasi. Nah, di sekolah itu kalian mau meneliti tentang bagaimana kemudian
pendidikan seni rupa atau mata pelajaran seni rupa berkembang di sekolah itu. Bagaimana praktiknya, kemudian eh, bagaimana proses belajar mengajarnya, bagaimana kebijakan-kebijakannya. Nah, itu nanti fakta-fakta aktual tentang sifat populasi sekolah itu ya. Atau sanggar atau apa terserah kalian mau pakai informal, non formal atau formal. Kalau di pendidikan ya. Nah, misalnya penelitian yang dilakukan mahasiswa untuk menyusun skripsi memperoleh gelar sarjana dari pendidikan di IKIP biasanya adalah penelitian deskriptif. Seperti penelitian mengenai kemunduran prestasi belajar siswa. Atau penelitian tentang minat belajar siswa. Atau minat siswa terhadap seni. Ya. Itu kalian bisa melakukan yang namanya penelitian deskriptif. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lagi. Nah, kita lanjut ke penelitian yang ketiga adalah penelitian perkembangan. Nah, saya ulangi ya, di sini bisa kalian misalnya bisa contoh judulnya itu. Kalau yang di penelitian historis tadi saya lupa memberi contoh judul, misalnya Sejarah Seni Rupa Semarang pasca apa, atau Sejarah Seni Rupa Semarang titik 2 tahun sekian sampai tahun sekian ya. Kalau deskriptif anak minat siswa sekolah ini pada pembelajaran ini ya, atau minat atau bagaimana manajemen sekolah ini pada pembelajaran seni rupa ya, itu bisa. Yang ketiga ini adalah penelitian perkembangan. Nah, penelitian perkembangan kalian harus garis bawahi ini perkembangan ya. Sekali lagi perkembangan bukan pengembangan. Hanya beda-beda 2 sampai 3. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai penelitian perkembangan. Nah, penelitian perkembangan kalian harus garis bawahi ya. Ingat, perkembangan bukan pengembangan ya. Perkembangan bukan pengembangan. Nah, penelitian perkembangan menyelidiki pola-pola dan proses pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi dari waktu. Ingat, perkembangan erat kaitannya dengan lintasan yang disebut sebagai waktu. Tak ada yang berkembang tanpa elemen waktu ya. Nah, kekhususan penelitian ini yaitu memusatkan perhatian pada ubahan-ubahan dan perkembangannya selama jangka waktu tertentu. Ingat, jangka waktu tertentu. Bukan berarti periodisasi yang disebutkan dalam sejarah, penelitian sejarah, tapi ini nanti ada alasan khususnya. Meneliti pola-pola pertumbuhan, laju, arah, dan urutan perkembangan dalam beberapa fase. Misal, ingat ya, dalam beberapa fase. Ingat kata kunci, beberapa fase, berarti ada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Pola-pola pertumbuhan ya. Pola-pola pertumbuhan. Kemudian ubahan ya. Perkembangannya seperti apa. Nah, di penelitian perkembangan ini ada yang disebut ini. Penelitian ini umumnya memakai waktu yang panjang atau bersifat longitudinal dan biasa dilakukan oleh peneliti ahli dengan fasilitas cukup. Jangan langsung kaget. Oh, harus peneliti ahli. Oh, harus bersifat longitudinal. Longitudinal yang dimaksud adalah begini. Ketika ada kalian meneliti di SD misalnya perkembangan teknik anak secara alamiah, misalnya dari sekolah dari tahun ke tahun, itu perkembangannya seperti apa sih anak itu ketika menggambar tekniknya ya. Misalnya Anto dan Anti. Anto dan Anti itu di kelas 1 kalian ikuti perkembangan selama 1 tahun. Di kelas 2 kalian ikuti lagi, kelas 3 kalian ikuti lagi, kelas 4 kalian ikuti terus sampai kelas 6 misalnya. Karena penelitian Anda adalah perkembangan gaya atau perkembangan teknik anak SD misalnya. Itu namanya longitudinal, bisa 6 tahun. Tapi ada
alternatif selain longitudinal ketika kalian mau meneliti tentang menggunakan jenis penelitian atau pendekatan penelitian perkembangan, Anda bisa memakai yang namanya periodisasi yang lain. Misalnya Anto dan Anti di kelas 1, Tina di kelas 2, Yanto di kelas 3, Kahar di kelas 4, dan seterusnya. Nah, pemilihan kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak melulu atau tidak harus itu. Tapi alasannya apa? Bisa kelas 1 sampai kelas 3 di masa apa namanya di psikologi perkembangan. Kalian bisa memiliki alasan dari landasan yang jelas. Asal landasan kalian jelas, itu kalian bisa beralasan seperti itu. Ya. Kemudian kalau berbicara mengenai penelitian perkembangan, sekali lagi jangan kaget dengan kata ahli yang disebutkan di PowerPoint ini. Tapi bisa kalian lakukan secara bersamaan dalam kurun waktu yang sama, tapi menganalisis kelas yang berbeda atau orang di kelas yang berbeda. Tergantung nanti kalian fokusnya kemana. Nah, judulnya bisa perkembangan gaya menggambar anak atau perkembangan teknik menggambar anak SD kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah apa, ya. Kalian bisa pilih ini kalau kalian itu suka untuk tertarik ke teknik maksudnya. Kalau kalian tertarik ke teknik, tertarik ke perkembangan anak, tertarik ke gaya menggambar anak, itu kalian bisa memakai penelitian perkembangan. Saya langsung ke contoh judul. Contoh judul misalnya penelitian historis itu misalnya sejarah seni rupa Semarang ditinjau dari apa, atau sejarah seni rupa Semarang titik 2 tahun berapa sampai tahun berapa, ya, atau dalam kurung tahun berapa sampai tahun berapa. Ingat harus ada periodisasi. Sejarah pendidikan seni di Semarang, nah, itu. Sejarah kurikulum atau sejarah perkembangan seni rupa Semarang pasca kemerdekaan. Sejarah seni rupa Semarang di era revolusi industri. Sejarah seni rupa Semarang di revolusi industri 4.0 misalnya, 4.0 misalnya. Tahun berapa sampai tahun berapa? Mulai dari ditemukannya otomasi sampai bagaimana. Yang kedua misalnya deskriptif. Tadi saya ulang yang tentang minat siswa SD ini terhadap pendidikan mata pelajaran seni rupa, ya. Itu nanti terkait dengan sifat populasi tertentu. Yang ketiga tetap perkembangan. Perkembangan teknik menggambar anak SD kelas 1 sampai kelas 3. Di mana misalnya. Kan? Ini contoh-contoh judul aja. Dan ini bebas judulnya seperti apa. Nah, selesai dulu untuk materi pada pertemuan kita hari ini tentang 3 jenis pendekatan, ya. 3 jenis penelitian atau pendekatan penelitian, yaitu historis, deskriptif, dan perkembangan. Dan kita sampai ke titik yang Anda tunggu-tunggu, yaitu tugas. Tapi jangan kaget, tugasnya tidak begitu. Saya juga memahami Anda banyak tugas. Jadi tugasnya yang sedikit saja tapi mengena pada tema topik kita. Tulislah 2 judul atau 2 contoh judul berdasarkan 3 jenis atau pendekatan penelitian ini. Penelitian historis, deskriptif, dan perkembangan. Tulislah 3 contoh judul, ya. Jangan lupa mengupload ke Elena dalam format PDF di menu assignment-nya, assignment yang nanti saya mengupload video ini. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan, masih terkait dengan jenis penelitian yang lain, ya. Tapi untuk minggu ini kita cukupkan di 3 jenis penelitian ini saja. Oke. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.